Kita tadi sampai slide yang ini kan? Iya, Mem. Lanjut ya. Jadi tadi saya sudah jelaskan kalau misalnya reaksi kimia itu peka terhadap suhu. Nah, jadi untuk mempelajari mekanisme reaksi itu ada suhu itu harus biasanya diatur agar supaya konstan. Nah ini kita kalau berbicara tentang kinetika reaksi, ya, ada beberapa teknik eksperimen yang harus kita lakukan. Nah, biasanya metode yang dilakukan itu adalah konsentrasi dari spesies yang terlibat, ya, itu kita harus observe, ya, harus kita amati. Nah, tidak hanya konsentrasi dari spesies yang terlibat, tetapi juga kecepatan perubahan konsentrasi spesies. Nah, spesies dalam hal ini senyawa kimia. Nah, bisa senyawa kimia yang bisa, maksudnya bisa reaktannya, kan bisa masing-masing reaktan, dan bisa juga perubahan konsentrasi spesies, maksudnya bagaimana seiring dengan waktu produk itu mulai terbentuk. Jadi konsentrasi produk juga. Ada macam-macam reaksi, ada reaksi yang cepat. Nah, reaksi cepat itu bisa dalam menit, bisa dalam jam. Tapi ada juga reaksi yang disebut sebagai femtosecond reaction. Nah, itu reaksi yang bisa diselesaikan dalam femtosecond. Jadi sekitar tahun 2013 itu pemenang hadiah Nobel dalam bidang kimia itu penelitiannya dalam reaksi yang femtosecond, ya. Jadi supaya kita bisa memantau si konsentrasi ini, apakah konsentrasi spesies yang terlibat atau bagaimana kecepatan perubahan dari konsentrasi si spesies. Nah, kita itu ada beberapa teknik yang dapat digunakan, ya. Ada beberapa teknik, ya. Nah, pertama itu kita bisa lakukan memantau perkembangan reaksi. Nah, kalau kita mau memantau perkembangan reaksi, nah ada kalanya kita misalnya yang kita amati itu diusahakan komponennya dalam satu fase. Nah, dalam hal ini contohnya adalah gas, ya. Nah, jadi kalau kita mengamati reaksi yang fasenya dalam bentuk gas itu, tentunya misalnya kita tidak mengamati konsentrasi di situ, tetapi perubahan tekanannya. Nah, jadi makanya tidak selalu konsentrasi yang kita amati, tetapi kita bisa juga mengamati perubahan tekanan, ya. Tergantung dengan fase dari si reaktan, tergantung fase dari si spesies, ya. Nah, jadi makanya di sini ini dinyatakan bahwa misalnya komponen, kalau misalnya reaksinya fasenya dalam gas, makanya yang diamati itu adalah perubahan tekanan untuk kita bisa menghitung laju reaksinya, ya. Nah, tapi kalaupun misalnya kita melakukan pengamatan perubahan tekanan, tetap aja ada satu yang harus kita buat konstan. Karena kalau semua variabel itu kita nggak bisa ukur, ya, nggak bisa ukur. Jadi harus ada yang disebut konstan. Nah, jadi kalau misalnya reaksinya dalam fase gas, yang kita amati perubahan tekanan, nah dalam hal ini volumenya harus konstan, ya. Jadi nggak bisa semua berubah. Kalau semua berubah nanti kita bingung, ya, kita justru nggak bisa mengamati. Nah ini jadi kita bisa sebut di sini, ya, si laju reaksi ini ditentukan atau dimonitor dengan
perekaman variasi tekanan dengan waktu. Ya. Jadi bisa konsentrasi terhadap waktu. Jadi laju reaksi itu bisa konsentrasi terhadap waktu, bisa tekanan terhadap waktu. Ya. Jadi kita bisa atur untuk mengamati laju reaksi itu bergantung dengan bagaimana fase, ya, bagaimana kondisi dari reaksi yang mau kita amati tersebut. Nah, ini contohnya, ya. Kita misalnya ini ada reaksi dekomposisi, ya. Nah, dekomposisi. Nah, 2N2O5 gas, ya, menjadi 4NO2 gas ditambah O2. Ya, jadi N2O5 dekomposisi menjadi NO2 tambah O2. Ya, nah ini semua kalau kalian lihat fasenya gas, 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 gas. Nah, volumenya konstan. Nah, kalau seperti itu, bagaimana kalian prediksi variasi tekanan totalnya? Ada nggak kira-kira yang bisa jawab? Nah, bagaimana? Kan berarti ada DP, DP-DT, ya kan? DP-DT, tapi DP N2O5 per DT, nah, DP NO2 per DT, DO2 per DT. Nah, bagaimana kira-kira kalian prediksikan? Bagaimana kalian prediksikan? Hah? Ada yang bisa jawab kira-kira? Ada yang bisa jawab nggak? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada kita lanjut ya. Nah, jadi kita lihat tekanan totalnya. Nah, pada volume dengan pada volume dan suhu yang konstan, ya, berarti kita asumsikan ini gasnya gas sempurna. Nah, berarti kalau gas sempurna, ya, berarti dia sebanding dengan jumlah molnya, ya, jumlah molekul fase gasnya. Nah, jadi makanya di sini kita asumsikan setiap mol N2O5 itu menghasilkan 5/2 molekul gas 5/2 molekul gas, ya. Nah, berarti tekanan naik menjadi 5/2 kali lipat dari nilai awalnya, ya, nilai 5/2 kali lipat nilai awalnya. Jadi makanya dalam hal ini kalian bisa lihat bagaimana ininya, ya, reaksinya. Nah, dari mana 5/2? Ini kan 4 ditambah 1, ya kan? 4 ditambah 1 kan 5, ya kan? Nah, dibagi 2. Jadi ini, ya, 5/2 dari N2O5. Jadi 5/2 kali naik tekanannya setelah reaksi terjadi. Ya. Oke. Nah, ini kita bisa konfirmasikan bahwa N2O5 yang bereaksi atau kita sebut alfa di sini, ya. Nah, bisa lihat tekanan awalnya P0. Nah, berarti jumlah awal molekul N2O5 adalah N. Jadi bisa kita jawab bahwa dia seperti ini. Kan? N dikali 1 kurang alfa
2 alfa kali N, baru setengah alfa dikali N, baru N dikali 1 ditambah 3/2 kali alfa. Ya. Ini dia cara kalian menjawab pertanyaan yang tadi. Oke? Ada pertanyaan sampai di sini? Mem masih belum paham mem mengenai amonia ini mem. Masih belum paham? Belum pahamnya di mana? Iya mem. Belum pahamnya di mana? Yang kenapa dia bisa N2O5-nya N1 kurang alfa gitu mem. Alfanya tadi kan dari tekanan kan mem. Ini kita berbicara gini ya. Nah, ini kan ada reaksi seperti ini, ya kan? Nah, ketika awal reaksi, ya, ketika reaksi belum berlangsung, kita anggap si N2O5 ini sebagai satu, ya, karena kita asumsikan ini dalam bentuk fraksi mol. Nah, kalau fraksi mol itu kan dia paling besar satu, ya. Nah, jadi makanya di sini satu. Oke. Nah, sekarang ketika reaksi sudah berlangsung, ya kan? Nah, reaksi itu berlangsung jumlah fraksi molnya adalah alfa. Jadi alfa ya. Jadi ketika berlangsung itu ada alfa yang terjadi gitu. Nah, berarti karena ada alfa yang terjadi, ya kan? Berarti satu itu dikurang alfa sisanya si N2O5 ini. Ya. 1 dikurang alfa sisanya N2O5 ini. Nah, sementara si NO2 ini kan kalau misalnya kita lihat reaksinya tadi, ya kan? Nah, ini kalau kita bisa lihat reaksinya tadi, ini kan sebenarnya 4 dibagi 2 dikali alfa. Ya kan? Jadi makanya 2 alfa. Ya kan? Di situ udah sampai situ udah ngerti belum? Udah miss 2 mem. Udah kan? Nah, berarti kalau O2 tadi dia jadinya setengah alfa. Setengah alfa, ya kan? Setengah alfa. Jadi makanya di sini totalnya itu adalah ya kita totalkan semua. Jadi makanya N dikali 1 ditambah 3/2 alfa. Ya. Udah kan? Udah jelas kan? 3/2 itu dari 1/2 sama 2 ini mem. Oke. Iya kak mem. Ya. Satu dikurang 1 ya 1 ditambah 3/2 alfa. Apa saya salah ketik ini? Kalau misalnya gini, kalian totalkan ini, berapa dapatnya? Ini kan 1 dikurang alfa ditambah 1 dikurang alfa, nah ditambah 2 alfa, berarti kan jadinya 1 dikurang alfa, ya kan? Nah ditambah setengah alfa. Nah jadi makanya 1 ditambah 3/2 alfa. Ngerti kan ini dapat dari mana? Ngerti nggak? Oh, berarti mem satunya itu ke 1/2, lalu disamakan penyebutnya 2, maka dari itu 3/2 itu mem. Jadi yang ini dapatnya dari
ini, ditambah ini, ditambah ini. Jadi dapatnya 1 tambah 3/2 alfa. Oh iya, Mem. Ngerti. Benar nggak? Yang lain, benar nggak seperti itu? Benar, Mem. Benar kan? Ini seperti itu caranya. Oke? Jadi kenapa? Iya, Mem. Pas, Mem. Kenapa alfa? Alfa dari mana? Nah, alfa ini dianggap inilah yang bereaksi. Ya. Nah, N2O5 ini sebelum reaksi dimulai, ya dia dianggap 1. Yang ini dianggap 0 kan sebelum reaksi dimulai. Karena kan N2 dengan O2 itu mereka produk kan, produk. Nah, jadi ketika awal reaksi mereka 0. Nah, jadi, tapi N2O5 ini dia 1. Nah, karena itu 1. Nah, ketika terjadi ada reaksi, ya, ketika sudah mulai terbentuk NO2 dengan O2, berarti ada alfa. Ya, ada alfa yang terjadi. Nah, karena itu makanya 1 dikurang alfa. Nah, berarti NO2-nya itu kan berarti 4 dibagi 2 kan, karena ini kan tadi 4. Ini kan tadi 2, ini 4, ini 1 ya kan di reaksi. Di koefisien reaksinya. Nah, berdasarkan koefisien reaksi berarti ini yang terbentuk itu 2 alfa N. Nah, ini yang terbentuk itu setengah alfa N ya, karena ini tadi 1, ini 2 ya kan, jadi 1 dibagi 2. Nah, yang ditanyakan berapa tekanan totalnya. Nah, tekanan totalnya berarti kan kita harus hitung berapa di tekanan ini, berapa tekanan ini, jadi ini tekanan ini, tambah tekanan ini, ditambah tekanan ini, dan akhirnya dapatlah tekanan totalnya itu seperti ini. N dikali 1 ditambah 3/2 alfa. Ya. Nah, sampai di sini apakah ada pertanyaan lagi? Sudah jelas, Mem. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut. Nih, pada saat alfa 0 sama dengan 0, kan, tekanannya adalah P0. Ya, berarti setelah reaksi berlangsung, ya, berarti tekanannya adalah 1 ditambah 3/2 alfa dikali P0. Ya, jadi karena seperti itu berarti kita bisa ambil kesimpulan bahwa tekanan total itu, tekanannya itu setelah reaksi berlangsung itu menjadi 5/2 kali dari nilai awal. Ya, 5/2 kali. Oke, karena kalau misalnya kita buat aja ini, kita samakan ininya, penyebutnya ya, kita samakan ininya. 3 ini kan 3/2, 2/2 ya kan, jadi 5/2. Nah, jadi makanya tekanan setelah reaksi berlangsung adalah 5/2 kali dari nilai awal ya. Oke, sampai di sini udah mengerti belum? Sudah, Mem. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang kita masuk ke metode spektrofotometri. Nah, kan kalian tadi saya sudah sebutkan bahwa ada beberapa metode untuk menentukan laju reaksi. Nah, instrumen spektrofotometri bisa kita gunakan untuk menentukan laju reaksi. Nah, bagaimana caranya? Caranya adalah karena spektrofotometri ini kan ada sumber foton, ya, foton. Nah, ada sumber fotonnya, berarti ada penyerapan radiasi pada gelombang tertentu. Nah, sehingga kalau ada reaksi-reaksi yang terjadi dan ini dia berbeda jadi misalnya tiap senyawa itu berbeda dia sifatnya ketika ada radiasi tertentu. Nah, ini bisa kita pakai. Misalnya contohnya spektrofotometri itu adalah UV vis gitu ya, ultraviolet visible. Nah, berarti kalau ada
senyawa-senyawa kita yang dia bisa menyerap panjang gelombang ultraviolet visible ini, berarti laju reaksinya itu bisa kita tentukan dengan memakai spektrofotometri UV vis. Ya, nah biasanya contohnya kalau kita ada reaksi yang senyawanya itu seperti kromofor. Nah, kalian tahu apa kromofor? Kromofor itu seperti apa? Kromofor. Coba, apa itu kromofor? Kromofor. Coba. Nah, kalau nggak tahu, coba cek Google. Itu apa, Mem? Yang kromofor itu yang kayak mana, Mem? Nah, makanya gimana kromofor tuh? Karena kan kita mau kayak bagian yang paling sensitif gitu, Mem. Dari sebuah rancangan cahaya. Bagian Penangkap gelombang elektromagnetik. kenapa? Apa Elfrida? Elfrida juga nih ya. Apa Elfrida jawabnya apa tadi? Alat penangkap gelombang elektromagnetik. Alat pengangkat. Enggak, senyawa kromofor itu coba cek di Google senyawa kromofor. Apa yang kalian dapat? Seperti apa modelnya? Jadi kalau saya aja yang ngomong kan kalian bosen kan. Jadi saya mau tanya-tanya ke kalian. Nah, bagaimana senyawa kromofor itu? Tania, gimana senyawa kromofor? Kalau ini kan dari sumber yang aku dapat itu gugus takzinya kovalen yang dapat menyerap radiasi dalam daerah UV dan vis. UV dan vis ya kan? Bentuknya biasanya seperti apa? Bentuknya seperti apa kromofor itu? Kalau senyawa yang disebut senyawa kromofor bentuknya seperti apa? Itu, Mem, seperti misalnya kayak C rangkap 2C, C rangkap 2O, dan NO2, Mem. Nah, itu dia ya. Nah, jadi kalau misalnya kalian nanti, ntar lagi kan kalian nggak terasa nanti tahun depan kalian udah mulai penelitian, ya kan? Nah, ternyata misalnya kalian ambil penelitian dengan Ibu Nora gitu misalnya kan. Nah, Ibu Nora berarti misalnya contohnya ternyata Ibu Nora bilang, oke, bikin reaksi reaksi kimia organik yang seperti ini. Nah, ternyata misalnya senyawa kalian itu ada benzennya. Nah, kan benzennya itu berarti ada aromatiknya kan, dia kan. Nah, baru ternyata benzennya itu bergabung juga dengan ikatan rangkap yang lain. Nah, seperti itulah kromofor ya. Jadi kromofor itu yang dia ikatan rangkapnya itu alternate gitu ya. Nah, senyawa-senyawa yang seperti itu mereka sensitif terhadap UV vis. Jadi ketika dipakai di UV vis bisa kita amatin misalnya absorbannya berubah. Jadi kalau misalnya ada penggabungan reaksinya ada perubahan absorban. Nah, dari situ laju reaksinya bisa kalian tentukan ya. Nah, jadi makanya spektrofotometri ini ya bisa kita pakai juga untuk menentukan laju reaksi. Nah, karena perubahan konsentrasi bisa kita ukur memakai spektrofotometri ini. Nah, kalau misalnya kromofor itu kan berarti misalnya kalau reaksi terjadi berarti kan absorbannya berubah. Nah, sesudah absorban berubah itu kita bisa tentukan nanti konsentrasinya berapa berubah gitu ya. Jadi kalau kita memakai spektrofotometri itu tidak sembarangan, tidak semua senyawa misalnya, tidak semua senyawa bisa kita pakai UV vis. Nah, tidak semua senyawa bisa kita pakai FTIR, infrared. Nah, infrared beda lagi. Kalau tadi UV vis itu senyawanya kromofor, dia senyawa kromofor yang sensitif. Nah, kalau infrared itu senyawa yang misalnya dia gerakannya itu dia bisa ada vibrasi. Kalau molekulnya bisa ada vibrasi. Nah, ada vibrasi yang seperti ini, ada vibrasi yang menggunting, seperti itu. Nah, senyawa-senyawa yang ada vibrasinya, nah itu bisa diukur dengan FTIR. Ya, nah, jadi
spektrofotometri ini selain makanya sering digunakan sebagai karakterisasi ya, karena dia bisa menentukan senyawa tersebut, tetapi juga bisa kita lakukan, kita gunakan untuk mengukur perubahan konsentrasi. Nah, otomatis kalau perubahan konsentrasi bisa kita ukur, kita bisa menentukan laju dari reaksi yang kita amati. Nah, ini contohnya ada kita buat ya. Misalnya contohnya ada H2 dalam bentuk gas ditambah Br2 dalam bentuk gas. Nah ini dia menghasilkan 2 HBr. Ya, 2 HBr. Nah, berarti ini ya, reaksi seperti ini contohnya bisa kita amati dengan mengukur penyerapan cahaya. Cahaya tampak, berarti cahaya visible ya. Cahaya visible oleh bromin. Ya, cahaya visible oleh bromin. Oke. Nah, sekarang kalau misalnya ada reaksi, misalnya contohnya seperti reaksi ini. Nah, reaksi ini sudah terjadi kalau misalnya jumlah atau jenis ion yang ada berubah. Ya, kalau ini kan contohnya H2 ditambah Br2, mereka kan ini bukan senyawa ionik, kan? Tapi yang ini HBr senyawa ionik enggak? HBr senyawa ionik enggak? HBr. HBr bisa kita ubah jadi H+ tambah Br negatif enggak? Bisa kan? Nah, berarti ketika ini belum berlangsung, belum ada H+, belum ada Br negatif kan? Nah, jadi ketika sudah mulai terbentuk ini, sudah mulai ada H+ Br negatif. Nah, karena sudah ada ionnya, ya, ion H+, ion Br negatif, berarti konduktivitas listrik dari larutan bisa dipantau. Nah, berarti di sini tidak hanya penyerapan cahaya ini yang bisa kita ukur, ya, tetapi konduktivitas listrik dari larutannya juga bisa kita ukur. Atau contoh kedua ini. Contoh kedua ini reaksi apa ini? Coba kalian perhatikan. Reaksi apa? Kita punya apa ini? CH3, 3CCl. Nah, CH3, CCl ini kita larutkan di dalam air. Ya kan? Nah, dilarutkan di dalam air. Nah, ternyata si Cl ini ya menjadi Cl negatif. Ya. Nah, si OH dari sini bergabung dengan CH3COH. Ya. Nah, karena dia sudah ada H+ di sini, ya. Nah, laju reaksi itu bisa kita ukur dengan memantau apa? Memantau apa? Kalau udah ada H+ di dalam reaksi, apa yang bisa kita pantau? Hah? Kok diam aja? Mengapa kalian diam saja? Kalian bingung atau tidak tertarik atau ngantuk atau apa? Kalau kalian perhatikan reaksi ini, nah makanya kita udah kelamaan kuliah online ini. Jangan-jangan kalian nggak belajar, dapat A pun mungkin nggak ada pengetahuan ya. Perhatikan reaksi ini.
Apa hal yang baru yang ada di sini? Tadi kan saya bilang kan yang di contoh pertama kan. Contoh pertama. Nah, bisa juga ini misalnya ini kan H2 tambah BR2. Nah, ini kalau misalnya tadinya dia dalam bentuk aqueous ya, larutan ini kan dalam bentuk gas kebetulan. Nah, kalau misalnya dia dalam bentuk aqueous, dia ada H+ dengan BR negatif, ya kan? Nah, ini kan dia H, ini dia tadi tidak ada H+. Nah, di sini ada H+. Jadi, laju reaksi itu bisa diamati dengan mengukur apa? Saya udah tunjukkan di sini. Apa? Hah? Kok diam aja? pH larutan. pH larutan ya. Jadi ingat, kalau misalnya ini kan dia tidak ada, berarti di sini pH-nya belum terlalu tinggi. Nah, tapi ternyata setelah dilarutkan di dalam air, pH larutannya pasti sudah berubah. Nah, berarti di sini ada ion hidrogen yang diproduksi. Nah, kalau ada ion hidrogen yang diproduksi, berarti pH larutannya akan berubah. Berarti laju reaksi bisa diukur dengan perubahan pH. Ya kan? Nah, dari pH bisa nggak kita ukur konsentrasi? Bisa nggak kita tentukan konsentrasi? Bisa nggak? Bisa, Mem. Nah, bagaimana caranya? pH sama dengan? Hah? Belum bangun kalian? Minum kopi lah dulu kalau belum bangun. Hah? pH sama dengan? Min log A+. Gitu, Mem. Plus ya. Jadi kalau kita udah pelajari dulu-dulu, nah, jangan dilupakan ya. Oke. Jadi kan makanya perhatikan. Nah, yang ini tidak bisa memakai pH. Kenapa? Karena kalian lihat fasenya. Nah, fasenya ini kan gas. Kan? Kalau gas ya tentunya kita tidak bisa ukur pH-nya. Makanya di sini perubahan reaksinya dilakukan dengan memakai UV phase. Karena ketika ada BR2 bereaksi berarti ada perubahan penyerapan cahaya visible. Ya. Nah, sebaliknya contoh yang kedua ini kalian lihat fasenya, fasenya aqueous. Aqueous ya. Nah, pasti fase liquid gitu ya. Nah, berarti kalau fasenya fase cair di sini ya kan? Berarti pH bisa kita pakai. Nah, di sini kan tidak ada H+, ya kan? Tapi ternyata sesudah ini kita larutkan dengan air ya. Berarti kan dia berdisosiasi kan, berdisosiasi. Nah, jadi si H+-nya ini ya, nah, Cl negatifnya ini lepas, larut ya. Nah, karena ada terbentuk H+, nah di sini berarti bisa kita lakukan pemantauan pH. Pasti pH sebelum reaksi terjadi dengan pH sesudah reaksi terjadi pasti ada perubahannya. Oke? Ya, ini udah jelas kan? Sudah, Mem. Ya, oke, kita lanjut. Nah, ini kan kita masih introduction ya, masih pendahuluan, kita masih belajar metode-metode apa yang orang gunakan untuk mengukur laju reaksi ya. Nah, ini ada metode berikutnya. Nah, metode berikutnya ini kita memakai sebutannya metode aliran. Flow method, flow rate method ya. Nah, jadi kalian bisa lihat ini gambarnya. Nah, ini gambarnya ada driving syringe. Nah, ada mixing chamber, baru ada movable spectrometer. Ya, movable spectrometer. Nah, berarti di sini dimasukkanlah senyawa awal, ya. Nah, berarti kan ada 2 senyawa awal, ya. Nah, di sini dia dicampur. Nah, ini metodenya real time. Maksudnya real time, ini kan si spektrometer ini bisa bergerak, ya kan? Karena disebut movable. Nah, berarti
Di sini bisa diukur dia absorbannya, intensitasnya. Ya, kalau memakai spektrofotometri kan kita apakah absorban atau intensitas itu bisa kita ukur. Nah, itu ada kaitannya dengan konsentrasi, ya. Nah, jadi diukur di sini. Nah, kan ini reaksinya, ini kan dia bergerak senyawanya sesudah bergabung. Jadi setiap posisi itu diukur absorban atau intensitasnya. Nah, jadi makanya perubahan konsentrasinya itu bisa diamati dari awal sekali reaksi berlangsung sampai reaksi selesai, ya. Jadi makanya di sini analisisnya itu real time, ya, real time, karena dia si spektrofotometernya ini bisa bergerak, ya. Oke. Nah, jadi di sini biasanya kan larutan, ya, campuran mengalir melalui tabung outlet. Nah, jadi pengamatan itu terus pada posisi yang berbeda di sepanjang tabung. Jadi berarti kan pengamatannya itu pada waktu yang berbeda setelah pencampuran. Nah, jadi setara dengan pengamatan campuran reaksi pada waktu yang berbeda setelah campuran. Jadi maksudnya setelah dicampur itu reaksi diamati terus dia perubahannya, bagaimana perubahannya. Kan berarti kalau sesudah bergabung reaksi itu kan berarti si reaktan itu kan mungkin konsentrasinya semakin berkurang. Nah, tapi ada spesies baru yang mulai terbentuk gitu. Nah, jadi bisa diamati dia real time. Nah, tapi ada kelemahannya. Kelemahannya apa? Kelemahannya yang pertama itu volumenya harus banyak, ya, volume larutan yang besar. Baru agak sulit kalau misalnya reaksi cepat. Makanya kalau misalnya yang seperti saya bilang tadi reaksi femtosecond itu, nah itu agak sulit memakai metode aliran karena kan butuh waktu si spektrofotometer itu bergerak, ya. Kalau misalnya reaksinya dalam femto mana mungkin, soalnya si spektrofotometer itu mungkin bergerak dia per menit. Nah, berarti kan sudah lewat. Jadi makanya kalau reaksi cepat itu nggak bisa kita amati memakai metode aliran ini. Nah, tapi kalau misalnya si metode aliran ini kita gabungkan dengan teknik stop flow, ya, jadi dihentikan dia dulu, baru diamati, dihentikan, diamati. Nah itu bisa reaksi cepat kita amati dengan metode aliran ini. Tetapi ya tentunya ini dibutuhkan lagi satu teknik yang lain, ya, bahwa si reagen itu harus secara cepat dicampur gitu ya, dicampur ya dengan menggunakan jarum suntik tapi bukan tabung outlet. Nah, kalau kita lihat yang ini kan dia bukan jarum suntik kan. Seperti ini. Driving syringe ya seperti jarum suntik juga. Oke. Nah, jadi ada kelemahannya. Nah, kelebihannya dia berarti real time, ya. Sepanjang waktu kita bisa amati perubahannya. Tapi kelemahannya kalau reaksinya cepat, nah belum selesai diamatin, udah selesai reaksinya, ya. Tentunya setiap metode itu ada kelebihan, ada kekurangannya. Nah, sekarang kita lihat ini teknik stop flow. Nah, tadi kan saya bilang kalau yang metode aliran itu kan kelemahannya kalau reaksinya cepat. Nah, teknik stop flow ini, nah ini bedanya ada di sini stopping syringe, ya, stopping syringe-nya. Jadi ini tetap juga sampai di sini sama dia, cuman bedanya kalau kalian lihat tadi kan yang sebelumnya itu dia movable spectrophotometry, ya, movable spectrometer. Nah, kalau di sini dia fix, jadi tempatnya itu fix, nggak bergerak, ya, tempatnya fix, nggak bergerak. Nah ini
ada dicampur di sini, nah dia langsung di sini aja dia. Jadi yang bisa diukur itu di sini aja, bagian ini, ya konsentrasi yang bagian posisi yang ini aja yang bisa diukur. Sementara kalau kita lihat yang ini, dia bisa sepanjang tabung ini diukur, ya sepanjang tabung ini. Oke, itu bedanya antara teknik aliran dengan stop flow. Nah, ini ada juga metode flash photolysis. Nah, flash photolysis ini yang bisa mempelajari reaksi yang sangat cepat. Ya, nah biasanya ini sampelnya disinari oleh cahaya sehingga ada reaksi, baru kemudian dimonitor. Nah, ini biasanya reaksi-reaksi yang berlangsung pada picosecond atau femtosecond. Nah, picosecond itu berapa second kira-kira? Kalian bisa jawab nggak? Picosecond itu berapa second? Femtosecond itu berapa second? Picosecond. Biar kalian punya gambaran secepat apa sih reaksi. 10-12, Mem. Nah, itu yang mana? Pico atau femto? Pico, Mem. Pico, 10 pangkat negatif 12. Gimana? Kebayang kalian nggak secepat apa reaksinya itu? Cepat sekali kan? Nah, Iya, Mem. nggak akan bisa kalian amati memakai mata, jadi nggak akan sama dengan kalian. Kemarin sudah mulai ketemu dengan Kak Hana? Sudah? Ketemu Mem sama Kak Hana, udah Mem. Sudah ya? Udah didiskusikan praktikum ya? Sudah Mem. Tetap berjalan praktikum walaupun jadinya kita online ya? Tetap ya? Iya Mem. Tetap Oke. Mem. Jadi hanya praktikum yang luring ya? Iya Mem. Oke, ya udah. Judulnya udah ada Mem. Kenapa? Sudah ada ininya? Sudah. Judulnya Mem. Oke. Berapa judul kalian? 3 Mem. 3 ya? 3 judul. Nah, ini berarti gelombang pertama dulu kan? Iya Menyelesaikan Mem. 3 judul kan? Iya Mem. Berarti 3 minggu kalian nanti luring ya? Tiap gelombangnya. Iya Mem. Oke, good. Semangat ya. Oke. Iya. Ini kalian bisa bayangkan picosecond dengan femtosecond ya. Nah, 10 pangkat negatif 12 detik reaksinya berlangsung. Kebayang nggak secepat apa? Nah, karena begitu cepatnya tidak akan mungkin kita amati pakai mata. Ya, tidak akan mungkin. Atau misalnya kalian melakukan reaksinya di lab, ternyata misalnya spektrofotometrinya di lantai bawah, dari lantai 3 ke lantai bawah aja baru gelas sedikit udah selesai reaksinya. Nah, itu nggak bisa gitu ya. Nah, jadi makanya biasanya reaksinya itu dilakukan di satu chamber yang sama. Nah, di chamber itu kalian mix itu senyawa. Nah, di dalam chamber itu ada sudah alat-alatnya sehingga bisa real time kalian ukur gitu ya. Nah, makanya biasanya di sini yang dipakai itu adalah misalnya infrared untuk mengukur apakah reaksinya sudah berlangsung apa tidak, atau memakai raman ya, raman spektroskopi, atau ada emisi elektron atau penyerapan gitu ya. Jadi makanya kalau kita lihat di sini ini banyak cara untuk menentukan laju reaksi tersebut ya, banyak cara. Nah, ini salah satu reaksi yang termasuk. Berarti kalau misalnya Nobel Prize winner-nya itu 2013 masih kita anggaplah terbaru gitu ya. Saya nggak tahu perkembangan sekarang. Nah, kalau yang tahun lalu kan Nobel Prize-nya itu dalam bidang kimia organik ya, menemukan bagaimana membuat obat untuk kanker ya, kalau saya nggak salah ingat. Nah, tapi 2013 itu Nobel Prize-nya
tentang bagaimana kita mengamati reaksi yang dalam femtosecond. Ya. Oke, sekarang kita lihat ini disosiasi gas CO2. Oke, sekarang kita lihat disosiasi gas Cl2. Oke, nah kita misalnya kita mau mereaksikan Cl dengan HBr ya, HBr. Nah ini yang pertama itu si Cl2 ini, ya kan? Kita pancarkan, kita sinari dengan foton, energi foton ya. Nah, half mu ini energi foton ya kan? Ingat nggak? Ini kan energi foton. Nah, begitu disinari dengan energi foton yang tadinya Cl2, nah terputuslah ikatan si Cl2 ini. Nah, jadi dia Cl dan Cl. Ya kan? Cl dan Cl. Nah, si Cl ini kita reaksikan dengan HBr. Ya, hidrogen bromida. Nah, ketika kita reaksikan, nah H ini bergabung dengan Cl ini. Jadi HCl, tapi kalau kalian lihat ini masih ada tanda seperti ini kan? Nah, tanda yang ini maksudnya si HCl yang ini masih dia dalam bentuk intermediate species. Ya, intermediate species. Nah, baru HCl ini ditambahkan dengan M ini, barulah si HCl ini sudah menjadi HCl ya, dari intermediate species jadi menjadi HCl. Nah, inilah reaksi disosiasi gas HCl yang kita reaksikan dengan HBr. Jadi sebelum dia bisa bereaksi dengan HBr, si Cl2 ini harus kita berikan energi foton dulu gitu ya, supaya nanti si Cl ini bisa bereaksi dengan si HBr ya. Oke. Nah, jadi ini ada penjelasannya. HCl yang ada tandanya ini ya, ini dia molekul HCl yang bergetar secara vibrasi. Berarti dia belum stabil ya. Makanya ada tanda seperti ini. Nah, kalau dia masih bergetar secara vibrasi, masih gampang diganggu gitu. Jadi kalaupun mau diputus lagi, katanya masih bisa. Nah, jadi makanya ini dia molekul HCl yang bergetar secara vibrasi. Nah, sementara M, ya, M yang ini, ya kan tadi kita heran, kok bisa dari sini, nah ditambah M, menjadi HCl yang sudah stabil gitu ya. Nah, M-nya ini apa gitu, kita kan bingung kan. Nah, M yang itu adalah molekul yang tidak reaktif. Jadi kalau misalnya kan tadi si Cl itu kita kasih foton ya, kita kasih foton. Nah, setelah kita kasih foton, dia kan bergetar terputus gitu kan, terputus. Jadi dari Cl2 menjadi Cl. Nah, ketika dia bergabung dengan H+ yang dari Br itu, dia masih belum stabil. Ya, masih bergetar dia. Nah, supaya dia bisa stabil diam, dia harus lagi berinteraksi dengan bisa dengan dinding wadah ya, atau dengan molekul yang tidak reaktif. Jadi begitu dia kan masih bergetar gini. Tapi kalau bergetar bertumbukan dia misal dengan dinding wadah, nah dia kan jadi diam. Gitu kan, jadi berhenti dia gitu kan. Nah, itulah akhirnya yang kita sebut dengan si HCl yang ini ya. Setelah yang ini bertumbukan dengan M ya. M itu bisa wadah ya, dinding wadah. Nah, bisa juga kalau ada senyawa-senyawa yang tidak reaktif ya. Nah, oke. Nah, ini ada disebut di sini. M tidak selalu diperlukan untuk molekul diatomik heteronuklear. Ya. Nah, molekul diatomik
homonuklir tidak aktif secara getaran dan rotasi dan dapat membuang energi hanya dengan tabrakan. Ya, jadi tidak selalu ini diperlukan, ya, karena ada molekul yang dia setelah bereaksi dia tidak aktif dia secara getaran dan rotasi, jadi bertabrakan aja dia sudah selesai gitu ya. Nah, ini jadi makanya kalian kalau lihat reaksi Cl2 ditambah HBr ini, langsung kalian buat HCl, tapi sebenarnya dari proses Cl2 menjadi HCl ini ada beberapa proses yang harus dilalui, ya. Nah, itulah kita mengamati mekanisme reaksi itu, ya. Ada pertanyaan sampai di sini? Paham, Mem. Paham ya? Oke. Sekarang ada metode quenching, metode pendinginan, ya, metode pendinginan. Nah, awal kita pelajari tadi, suhu itu sensitif terhadap apa aja? Suhu sensitif terhadap apa? Tadi awal-awal, apa aja sensitif suhu? Suhu apa? Reaksi sensitif terhadap apa? Sorry. Reaksi sensitif terhadap tekanan, baru apa lagi? Tekanan, suhu, dan katalis, Mem. Tekanan, suhu, dan katalis, ya. Nah, terkadang, ya, untuk kita bisa mengamati suatu reaksi itu harus kita hentikan dulu, ya. Nah, menghentikannya bagaimana? Menghentikannya dengan pendinginan, ya. Berarti misalnya setelah reaksi berlangsung, kita lakukan pendinginan, nah, sehingga waktu pendinginan itu kan sudah ada sebagian senyawa itu yang bereaksi, berarti misalnya sudah ada intermediate spesiesnya yang sudah terbentuk gitu. Nah, jadi ketika dingin itu baru diamati memakai misalnya spektrofotometri ataupun alat-alat yang lain. Nah, jadi dengan pendinginan ini, ya, senyawa antara itu bisa diketahui apa. Nah, jadi makanya kalau kalian lihat yang ini, nah reaksi-reaksi seperti ini, kita bisa tahu reaksi antaranya ini biasanya salah satu caranya adalah dengan pendinginan. Ini contohnya, ya. Jadi biar kita tahu sebelum terjadi produk dari reaktan itu yang tengah-tengah, apa kira-kira bentuknya. Jadi dilakukan dengan pendinginan. Nah, jadi dengan pendinginan itu kita bisa amati apa yang terjadi. Nah, tapi pendinginan ini hanya untuk reaksi yang lambat. Jadi kalau untuk femtosecond itu terkadang reaksi femtosecond itu tidak akan bisa kita amati bagaimana senyawa antaranya. Karena kan reaksinya berlangsung dengan cepat. Nggak, kapan lagi kita mau mendinginkan gitu ya. Jadi makanya metode pendinginan untuk mengetahui senyawa antara ini, intermediate species, hanya bisa dilakukan untuk reaksi yang lambat. Nah, ada juga chemical quench flow method. Nah, kalau ini kan tadi dia memakai suhu, ya, sebagai pendinginan. Tapi ada juga dia menghentikan reaksi itu dengan memakai senyawa yang lain. Ya. Jadi bisa juga kita amati antaranya ini, ya. Tapi aku disuruh masak nasi aja nggak nyuruh makan. Malas aku. Tapi mute. Jadi di sini kita bisa
bisa mengamati reaksi tersebut, tetapi tidak memakai suhu untuk menghentikan reaksi itu, tetapi memakai senyawa kimia. Ya, apa kelebihannya? Ya, kelebihannya. Nah, kalau misalnya chemical quench flow ini, sidik jari spektroskopi tidak diperlukan untuk mengukur konsentrasi reaktan dan produk. Ya, nah berarti di sini tidak harus, misalnya kalau tadi kan kalau kita memakai metode pendinginan, berarti kan memakai spektrofotometri. Nah berarti kalau misalnya memakai spektrofotometri, senyawa-senyawa tersebut dia harus misalnya aktif di IR, infrared, aktif di UV vis gitu ya. Nah, tapi kalau pakai chemical quench flow method ini tidak harus seperti itu, karena kita tidak memakai spektroskopi yang khusus gitu ya. Nah, berarti di sini apa yang kita pakai? Berarti di sini yang kita pakai itu adalah elektroforesis gel misalnya, atau kromatografi. Nah, jadi ini tidak membutuhkan persyaratan tertentu untuk senyawa kita. Karena kalau misalnya tadi kan saya bilang kalau infrared, misalnya kalau kita pakai infrared, nah dia harus yang bergetar molekulnya. Kalau UV vis, dia harus yang ada kromofornya. Nah, tapi kalau misalnya pakai chemical quench flow ini, kita bisa mengamati laju reaksinya itu dengan memakai elektroforesis gel. Nah, berarti tidak butuh sidik jari dari senyawa kita atau kromatografi. Ya, kalian sudah belajar kimia, sudah masuk kimia pemisahan belum? Ini Mem lagi dipelajari Mem semester ini. Kimia pemisahan. Nah, nanti di kimia pemisahan kalian sudah belajar tentang kromatografi. Nah, bagaimana kita melakukan pengamatan reaksi dengan memakai kromatografi ya. Nah, jadi chemical quench flow method ini ya, berarti kita menggabungnya dengan kromatografi atau elektroforesis gel. Nah, ada juga freeze quench method. Nah, berarti reaksi didinginkan dalam milidetik. Berarti cepat didinginkan. Setelah didinginkan, konsentrasi reaktan, zat antara, dan produk diukur dengan spektroskopi. Nah, ini berarti harus memakai spektroskopi ya. Kalau tadi chemical quench method, dia tidak harus memakai spektroskopi. Tapi kalau freeze quench method, dia harus memakai spektroskopi. Oke. Kita ada waktu berapa lama lagi, Lora? Kita ada 10.30 Mem. Ini udah 9.56 Mem. Oke. Tapi saya mau usahakan kita kita mesti Iya Mem. Oke. Atau kalian butuh break sebentar? Tidak usah Mem, lanjut aja Mem. Lanjut. Oke. Masih sabar kan? Sabar kali Mem. Sabar kali loh. Oke, jadi tadi kita sudah belajar tentang cara-cara mengukur laju reaksi, ya kan? Nah, baru bahwa kalau misalnya reaksi itu sensitif terhadap suhu, tekanan, dan katalis, ya laju reaksi itu sensitif terhadap itu. Nah, sekarang kita mau mempelajari bagaimana sih definisi laju reaksi itu. Ya, apa laju reaksi itu? Nah, dari sini kita selalu lihat kalau kita mau menghitung laju reaksi, selalu ada reaksi yang sudah disetarakan. Ya, sudah ada disetarakan. Berarti di sini laju reaksi itu bergantung pada komposisi, ya. Nah, suhu campuran, ya, bergantung pada komposisi dan suhu campuran. Nah, ingat kalau misalnya kita mau mengamati laju reaksi, tidak bisa semua variabel, ya.
harus ada satu yang konstan. Dalam hal ini volume sistem itu harus konstan. Harus konstan. Karena itu laju reaksi itu bisa kita sebut juga sebagai laju konsumsi. Laju konsumsi. Berarti laju konsumsi itu seperti apa? Nah, berarti kita buat negatif karena konsumsi kan berarti laju yang dipakai, ya. Nah, ini ada konsentrasi R, jadi negatif dR per dt. Nah, apa aja R itu? R itu adalah A atau B. Ya, inilah laju reaksi. Jadi definisi laju reaksi. Jadi laju reaksi itu pertama bisa laju konsumsi. Nah, karena laju konsumsi negatif. Tapi negatif ini bukan angkanya yang negatif, tetapi karena berkurang dia, makanya kita sebut negatif. Tetapi sebenarnya angkanya adalah positif gitu. Jadi negatif ini menandakan bahwa A dan B ini seiring reaksi berjalan akan berkurang. Ya. Seiring reaksi berjalan akan berkurang. Oke. Berarti yang min D itu cuma simbol aja, Mem? Iya, cuma simbol aja. Jadi dia hanya menunjukkan kalau si A dan B itu sepanjang reaksi ada pengurangan, tetapi sebenarnya angkanya positif, ya. Oke. Nah, itu definisi pertama. Nah, definisi kedua, dia adalah laju pembentukan. Nah, berarti laju pembentukan itu dia ada positif. Ya, positif kenapa? Karena seiring reaksi berjalan, si C dan D ini kan dia bertambah. Ya, jadi positif itu menandakan menunjukkan kalau seiring reaksi jumlah dari C dan D ini bertambah. Nah, tapi kalau laju konsumsi kan berarti negatif karena seiring reaksi berjalan si A dan B ini berkurang. Nah, jadi makanya laju reaksi ini ya bisa kita tulis seperti ini, DD per DT sama dengan sepertiga DC per DT sama dengan negatif DA per DT sama dengan negatif setengah DB per DT. Kalian tanya nanti dari mana sepertiganya. Nah, karena ini kan berarti kan si ini sepertiga dari ini. Nah, si ini setengah dari ini gitu ya. Jadi makanya harus kita setarakan dulu reaksinya sebelum kita bisa menentukan laju reaksi ini. Ya. Oke. Iya, Mem. Oke. Nah, sekarang kita lihat di sini. Kalian lihat di sini, kalau kalian amati kurvanya ini, sumbu X-nya itu apa? Waktu. Waktu. Sumbu Y-nya? Konsentrasi molar. Molar ya, konsentrasi. Nah, berarti kalau ini kan kalian lihat ini produk, ya kan? Yang warna hijau ini produk. Nah, yang warna ungu atau merah ini adalah reaktan. Nah, jadi kalau kita plot, ya, kalau kita amati reaksi tadi memakai metode yang sebelumnya kita jelaskan tadi, berarti seiring waktu itu si produk itu dari 0 sampai dia
bertambah. Tapi tentunya ada nanti suatu saat dia tidak lagi berubah. Nah, disitulah reaksi sudah selesai. Nah, sebaliknya si reaktan ini, kalau kalian lihat, ada posisi tertentu di sini. Nah, seiring waktu dia berkurang. Nah, jadi makanya karena pengamatan dari eksperimen, kita bisa gambarkan seperti ini produk dengan reaktan, makanya kita bisa asumsikan bahwa perubahan konsentrasi produk terhadap waktu itu adalah slope-nya, kemiringannya. Nah, jadi kemiringan itu kan sama dengan D, misalnya DD per DT, ya, DC per DT. Nah, ini dia. Sama juga dengan ini. Nah, lajunya itu kan kemiringannya itu adalah sama dengan laju reaksinya tadi. Ya, jadi makanya tangent rate equal to negative slope. Nah, negative slope nilai kemiringannya itu negatif karena kan si reaktan ini berkurang. Nah, sementara tangent rate yang ini sama dengan positive slope. Kemiringannya positif karena produknya itu seiring waktu dia akan bertambah. Ya, makanya di sini definisi laju itu bisa juga kalau kita gambar kurvanya itu sama dengan kemiringan. Sama dengan kemiringan garis singgung dari kurva. Ya. Nah, tapi ini kita harus lihat bahwa ini adalah variasi konsentrasi dengan waktu. Nah, ini ada lagi yang lebih rumit gitu ya, lebih rumit. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa ada orde reaksi, ya, tingkat reaksi itu orde reaksi. Nah, definisi laju yang berbeda untuk menggambarkan reaksi yang sama dihindari dengan menggunakan tingkat reaksi atau orde reaksi. Nah, ini formulanya, ya. Nah, ada catatan di sini, VJ ini adalah jumlah stoichiometric spesies J. Ya. Nah, baru ini V ini adalah laju reaksi, berarti 1 per V dikali D epsilon ini per DT. Ya. Nah, ini kalian nggak usah panik kalau nggak ngerti ini nanti, karena kita pada dasarnya kita nanti tidak akan terlalu menggunakan formula ini. Oke. Nah, ini VJ negatif untuk reaktan, ya kan? Baru positif untuk produk. Nah, baru kalau reaksi homogen dia sistem volumenya konstan. Nah, baru berarti konsentrasi J ini NJ dibagi P. Ya. Ini dia formulanya. Jadi nggak usah kalian panik kalau kalian nggak ngerti, karena kita tidak terlalu memakai ini nanti. Oke, nah sekarang kita ada contoh ini. Kalau ada misalnya reaksi seperti ini, 2NOBr, ya, gas menjadi 2NO gas ditambah Br2. Nah, di sini laju pembentukan NO adalah 0,16 milimol desimeter pangkat negatif 3 baru per second, ya. Jadi milimol per desimeter pangkat 3 per second, ya. Nah, ini VNO-nya adalah positif 2. Nah, V-nya adalah 0,080 per desimeter pangkat 3 per second. Kan? Ini dia. Coba kalian catat dulu. Kalian catat dulu soalnya, ya. Kalian catat dulu ya. Ya, Mem.
Oke. Nah, jadi kalau misalnya ada kasus seperti ini, apa yang kira-kira kalian bisa hitung? Apa yang bisa kalian hitung? Jadi kan diketahui laju pembentukan NO-nya ini segini, kan? Nah, molnya si NO ini positif 2, ya kan? Molnya positif 2. Berarti kalau misalnya saya tanyakan bagaimana laju konsumsi dari NOBR, kalian bisa jawab nggak? Laju konsumsi NOBR-nya ini berapa? Berarti pakai rumus yang min D itu, Mem. Ah, ya coba pakai rumus itu. Jadi kan kita ketahui laju terbentuknya NO ini adalah ini, ya kan? Nah, berarti laju konsumsi dari NOBR itu berapa? Pakai rumus yang tadi ya, Mem. Ya. Yang pakai rumus laju konsumsi, laju pembentukan tadi. Nah, jadi yang diketahui di sini berarti kan laju pembentukan NO adalah segini, ya. Nah, berarti laju konsumsi NOBR-nya ini berapa? Hah? Kok lama? Kok lama jawabnya? Ngerti kan pertanyaan saya kan? Nyari laju pembentukan kan, Mem? Berarti 0,16. Bukan laju pembentukan, laju konsumsi. Laju pembentukan diketahui segini. Laju konsumsi ini berapa jadinya? 0,8, Mem. 0,8. Kenapa kok bisa 0,8? Kalau misalnya kita lihat ini, ada dua. Berarti kan sebenarnya si NOBR sama NO ini sama kan? Jadi kalau misalnya si NO ini laju pembentukannya ini NO-nya adalah 0,16, berarti ini juga laju konsumsinya berapa? Berapa? Sama juga, Mem. Sama juga, 0,16 juga. Tetapi kalau misalnya saya tanya berapa laju pembentukan BR2, berapa? Berarti setengahnya, Mem. Setengahnya, berarti 0,8. 0,8. Nah itu, jadi sebenarnya ini, makanya kalaupun saya bikin yang gini-gini, kalian jangan bingung, ini menandakan koefisien dari si spesies aja. Jadi jangan kalian langsung lama gitu berpikirnya. Jadi ingat aja saya yang ini. Ingat aja yang ini. Ya kan? Nah, ingat aja definisi laju reaksi ini untuk menentukan laju konsumsi atau laju konsumsi atau laju pembentukan, kan? Ini jawabannya seperti itu. Jadi ini berarti kalau ini ya laju konsumsinya ya tetap 0,16. Nah ingat, negatifnya itu menandakan dia bahwa dia konsumsinya dia semakin berkurang seiring waktu. Ya, jadi jawabannya seperti ini aja. Jadi nggak usah bingung, oke? Nah, sekarang kita masuk ke hukum laju dan konstanta laju.
Ya kan, hukum laju dan konstanta laju. Nah, ini kita sering menemukan bahwa seringkali laju reaksi itu sebanding dengan konsentrasi reaksi tetapi dipangkat, gitu ya. Nah, tapi nggak selalu begitu, tapi kita sering menulisnya seperti itu. Misalnya kita sering menulisnya seperti ini, laju reaksi sama dengan K, nah, dikali konsentrasi A dikali konsentrasi B, ya. Nah, pangkat yang di sini, ya, kita tidak bisa tentukan dari reaksi kimia. Jadi bukan berdasarkan koefisien reaksi pangkat yang ini. Nah, nanti pangkat yang ini itulah nanti orde reaksi itu. Orde reaksi itu nanti kita tentukan ketika kita sudah ada data eksperimen. Jadi itu bisa ditentukan dari data eksperimen. Nah, tapi secara general hukum laju reaksi itu ditulisnya seperti ini. Jadi laju reaksi sama dengan K, K itu konstanta lajunya, dikali konsentrasi spesies reaktan A, dipangkatkan nanti dengan orde reaksi, dikalikan konsentrasi reaktan B, dipangkatkan juga dengan orde reaksi. Ya, nah inilah yang sering kita tulis sebagai hukum laju reaksi. K ini kita sebut sebagai konstanta laju reaksi. Ya, konstanta laju reaksi. Nah, konstanta ini tidak bergantung kepada konsentrasi. Jadi dia bukan bergantung kepada konsentrasi, dia tapi bergantung pada suhu. Ya, pada suhu. Nah, tadi saya sudah bilang bahwa persamaan ini, persamaan laju reaksi ini kita tentukan secara eksperimental. Makanya kita sebut sebagai hukum laju reaksi. Nah, nanti dari hukum laju reaksi yang dari eksperimen itu, kita bisa menentukan berapa nilai konstanta laju reaksinya. Nah, kita juga bisa menentukan berapa orde reaksi. Nah, orde reaksi itu, nah dari situlah dari eksperimen, dari data eksperimen kita bisa dapat. Nah, jadi makanya di sini laju reaksi sebagai fungsi konsentrasi. Nah, jadi kalau laju reaksi ya tentunya dia bergantung pada konsentrasi ya kan, karena laju reaksi itu apakah perubahan konsentrasi produk seiring waktu ya, perubahan konsentrasi reaktan seiring waktu. Nah, jadi makanya laju reaksi itu kita bisa tulis seperti ini secara umum gitu ya. Jadi V sama dengan fungsi dari konsentrasi A, B, dan seterusnya. Oke. Nah, bagaimana kalau kita punya reaksi homogen dalam fase gas? Nah, reaksi homogen, ya, kalau gas, dia bukan konsentrasi yang kita ukur, tetapi tekanan. Nah, jadi di sini berarti hukum laju reaksi itu kita bisa kaitkan dengan tekanan parsial. Ya, tekanan parsial. Nah, jadi makanya laju reaksi itu sama dengan fungsi dari tekanan parsial setiap reaktan. Jadi PA, PB, ini berarti tekanan parsial A, tekanan parsial B. Ya. Jadi makanya si laju reaksi itu bisa sebagai fungsi konsentrasi setiap spesies. Nah, bisa dia fungsi tekanan parsial kalau dia fasenya fase gas. Nah, sekarang hukum laju reaksi. Nah, hukum laju reaksi tadi saya sudah sebutkan, dia ditentukan secara eksperimental. Nah, walaupun sudah ada persamaan reaksi yang kita setarakan, hukum laju reaksi ini tidak bisa kita tentukan dari persamaan reaksi. Nah, misalnya ini. Nah, hukum laju reaksinya itu bukan K dikali H2 dikali BR, bukan. Nah, kalau kalian sudah melakukan reaksinya, ternyata hukum laju reaksi dari reaksi yang ini adalah ini. Ya, BR2-nya harus kita pangkatkan 3/2. Nah, dibagi juga BR2 ditambah K prime HBr. Nah,
Jadi makanya di sini kita bisa simpulkan bahwa hukum laju reaksi ini bukan ditentukan dari persamaan reaksi, tetapi kita tentukan secara eksperimental. Jadi berdasarkan data, kita dapatlah hukum laju reaksinya seperti ini. Nah, sampai di sini apa ada pertanyaan? Tidak, Mem. Tidak? Oke. Nah, saya rasa kita sudahi dulu perkuliahan kita, ya. Karena nanti saya lanjutkan pun kalian makin jenuh, sama aja bohong ya. Oke. Sampai di sini kira-kira jelas nggak? Jelas, Mem. Jelas? Hanya Laura aja yang jelas? Hah? Tinggal diulang-ulang lagi aja nanti, Mem. Diulang-ulang lagi? Apanya yang diulang-ulang? Hah? Siapa tadi yang jawab diulang-ulang? Jawab. Maksudnya nanti kan, Mem, siap matkul ini nanti diulang sendiri lagi, Mem. Dibaca-baca lagi. Oke, nanti nih kan saya udah rekam ya. Saya usahakan nanti upload di Sibda ya. Kalian cek. Semua udah masuk di Sibda kan? Mem, itu memang kemarin 5 orang yang belum ter-add itu udah di-add, Mem. Coba yang kemarin 5 orang itu cek lagi. Sudah belum? Sudah, Mem. Sudah kan? Oke. Nah, Laura jangan lupa nanti kalian udah baca kontrak perkuliahannya kan? Sudah, Mem. Sudah dibaca di tantangan kan, Mem? Nah, silakan ditanda tangan, balikkan ke saya biar saya upload di Sibda. Oke? Mem. Iya, Ya. Mem. Mem, tadi saya udah ngecek di Sibda kan, Mem. Ternyata di Sibda masih RPS, Mem. Belum ada PPT yang pertemuan kedua ini, Mem. Belum Nah, lah, Mem. belum saya upload memang. Oh iya, Mem. Maksudnya kan, Mem, biar kami bahas-bahas lagi kan, Mem. Itu Ya. ya, gitu. Oke, nanti saya ambil. Ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita sudahi perkuliahan ini. Ya, memang ini kalian harus banyak belajar. Nah, nanti kalian cari juga textbook yang bisa kalian pakai untuk kalian pelajari ya. Jangan kalian 100% mengandalkan PPT saya ya. Cari textbook. Nah, kan banyak di internet kalau kalian mau yang ilegal gratis gitu, banyak kalian bisa download ya. Nah, jadi silahkan kalian cari textbook atau misalnya textbooknya dosen Unimed ya, textbooknya Pak Asep, textbooknya Pak Mundra. Nah, kalian bisa pakai itu ya. Oke. Nah, kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita akhiri perkuliahan ini. Sampai jumpa minggu depan ya. Makasih, Mem. See you, Mem. See you. Bye. Terima kasih, Mem. Makasih, Mem.